Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-20, ada di halaman 318 atau 318. Kaidah ini berbunyi al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Al-ijtihadu, sebuah ijtihad itu la yanqudu, tidak bisa membatalkan, atau la yunqadu, tidak bisa dibatalkan bil ijtihadi, dengan ijtihad yang lainnya. Al-ijtihadu, ijtihad itu la yunqadu, tidak bisa dibatalkan bil ijtihadi, dengan ijtihad yang lain. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ke-20 ini sebenarnya berkaitan dengan masalah suatu putusan dari qadhi, dari seorang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, lalu pada waktu yang lainnya, di kesempatan yang lainnya, ternyata qadhi tersebut merevisi ijtihadnya. Ijtihad yang dahulu tidak dia pegang lagi dan dia beralih pada ijtihad yang baru. Maka keputusan yang telah diputuskan dengan ijtihad yang lama tersebut tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Nah, ini terkait dengan hukum Islam atau hukum yang diputuskan oleh hakim di dalam agama Islam. Dan insya Allah nanti akan kita sampaikan contoh yang akan diberikan atau dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada muqaddimah kaidah ini. Al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad adalah mengerahkan usaha dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini mengisyaratkan kepada kita dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak semua orang bisa menyimpulkan suatu hukum, tetapi ada ahlinya. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini dikeluarkan oleh seorang ahli ijtihad yang dengannya akan keluar suatu produk hukum. Contoh yang paling jelas, apa yang mungkin saat ini kita rasakan bersama, tentang berjauhannya shaf, tentang jarak shaf. Maka di sini para ulama kita dengan dalil-dalil yang ada, dengan dalil-dalil yang sahih, mengeluarkan suatu keputusan hukum berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Meskipun mungkin sebagian ulama yang lain tidak sepakat dengan pendapat tersebut, namun tatkala dikatakan bahwasanya para ulama menentang dalil, ini tidak tepat. Ya, para ulama menentang hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memerintahkan untuk merapatkan shaf, ini kurang bijak. Karena mereka tahu dalil tersebut. Dalil-dalil yang lain memutuskan suatu ini layak untuk diterapkan, kapasitas kita untuk menilai. Bagaimanapun juga kita ini adalah orang awam yang bisanya hanya taklid, hanya ikut pendapat para ulama. Ya, sehingga apabila kita misalkan tidak setuju dengan pendapat para ulama yang berijtihad demikian, maka tidak bijak kalau kita mengatakan
para ulama yang seperti itu menentang dalil. Ya, bahkan mungkin para ulama yang kita tuduh menentang dalil lebih faham dalil dibandingkan dengan kita, lebih hafal dalil dibandingkan dengan kita. Jadi sekali lagi, perkara kita mengikuti pendapat yang mana ini hal yang lumrah, tapi mengatakan para ulama yang berijtihad yang nampaknya bertentangan dengan dalil sebagai para ulama yang menentang dalil, maka ini kurang bijak. Ya, jadi sekali lagi, mereka faham dalil, hanya saja dengan dalil-dalil yang ada dipadukan dengan dalil-dalil yang lain, akhirnya keluar produk hukum, dan itu namanya ijtihad. Nah, jadi ijtihad mengerahkan usaha. Mereka berusaha dengan kondisi seperti ini, mempertimbangkan apa perintah Rasulullah SAW dan mempertimbangkan tentang yaitu syarat sahnya sholat jamaah, apakah ini bisa digabungkan dan lain sebagainya. Akhirnya di antara para ulama sebagian yang ma'ruf beristihad demikian. Taib, jelas ya. Jadi istihad mengerahkan usaha dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ijtihad ini ada dua macam. Yang pertama, ijtihad untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah untuk bisa dipetik hukum dari keduanya. Ini adalah sebuah keharusan bagi setiap ulama mujtahid, ahli ijtihad. Karena dengan inilah maka akan bisa dipraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. Ya, jadi ijtihad untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya sahih, ayatnya jelas, hadisnya sahih, tapi apa yang bisa diambil hukum dari keduanya, maka disinilah para ulama berperan untuk mengeluarkan hukum tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ijtihad yang berdasar pada hukum qiyas dan akal. Jadi bukan apa? Tentang memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, tapi dengan qiyas dan akal. Ijtihad ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah tidak menemukan hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kewajiban seorang muslim adalah tunduk kepada ketentuan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mencari-cari yang lainnya kalau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan sebuah hukum. Jadi ijtihad yang jenis kedua ini setelah dipastikan tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini pun juga dilakukan oleh siapa? Para ulama ahli ijtihad. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin maupun Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, maka tidak boleh bagi mereka pilihan yang lain. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah tersesat secara nyata. Nah, ini dalil yang tegas bahwasanya ijtihad dengan menggunakan akal, qiyas, logika ini bisa dilakukan setelah tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Namun tetap saja para ulama ahli ijtihad tatkala memutuskan suatu hukum berdasarkan dalil qiyas dan akal, tetap mereka melakukan pendekatan-pendekatan dengan dalil-dalil yang ada. Ada dalil yang umum, lalu dalil yang umum tersebut mereka bawa dan mereka samakan dengan konteks kejadian tertentu, maka diputuskan suatu perkara dengan qiyas, misalnya seperti itu. Nah sekarang kita masuk pada makna kaidah. Makna kaidah. Apabila ada seorang mujtahid yang berijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyah, perhatikan ya,
Masalah ijtihadiyah ini penting untuk kita dudukkan. Berarti ini bukan masalah yang ada dalilnya secara tegas, masalah yang tidak ada dalilnya secara tegas. Jadi masalah ini butuh ijtihad. Nah, seorang mujtahid yang telah berijtihad dalam suatu masalah ijtihadiyah, lalu dia sudah mengamalkan ijtihadnya tersebut, kemudian setelah itu nampaklah bagi dia kekuatan pendapat lainnya, kemudian dia memilih pendapat tersebut, pendapat yang kedua, maka ijtihadnya yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihadnya yang pertama. Dan ini kalau kita perhatikan dia masih teori ya, belum prakteknya seperti apa contohnya. Ya, ini masih teori. Ada seorang ahli ijtihad memutuskan suatu hukum dengan suatu ijtihad, namun di kemudian hari ternyata dia tinggalkan ijtihad yang lama, ya, dan dia berpindah pada ijtihad atau pendapat yang baru, maka pendapat yang lama tidak bisa dibatalkan dengan pendapat yang baru. Ijtihad yang lama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Akan tetapi masalah ini hanya berlaku bagi sebuah masalah ijtihadiyah, yaitu sebuah masalah yang tidak ada nas yang sharih, yang tegas dan sahih padanya, atau sebuah masalah yang dalil-dalilnya kelihatannya saling bertentangan sehingga para ulama banyak berselisih pendapat. Adapun kalau sebuah masalah itu nasnya sangat jelas dan gamblang, tidak ada kemungkinan pemahaman lainnya, maka bukan masuk dalam kaidah ini. Ya, seperti dalil-dalil tentang hukum di dalam Islam yang jelas dan tegas. Misalnya peminum khamr dicambuk, lalu ada ulama yang berijtihad tidak dicambuk, maka ini tidak dibenarkan. Nah, ini karena apa? Ada dalilnya secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil yang tegas tidak masuk dalam pembahasan kita. Dari sini maka masalah ijtihadiyah ini bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, masalah yang tidak ada dalil yang jelas, yaitu masalah dhanniyah. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya dan dalam koridor ijtihadiyah. Seperti yang tadi saya singgung, ini berkaitan erat tentang keputusan hakim di dalam Islam. Jadi hakim telah memutuskan berdasarkan ijtihadnya suatu perkara dengan keputusan A misalnya, dan sesuai dengan koridor ijtihadiyah. Ya. Nah, ini yang kita bahas. Yang ketiga, masalah taharri. Apa taharri? Usaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga mungkin benar. Nanti lebih jelasnya akan kita sampaikan pada contoh. Nah, jadi dari 3 masalah ini penulis menyebutkan hal ini disebabkan karena ijtihad yang kedua belum tentu lebih kuat dan lebih benar daripada ijtihad yang pertama. Oleh karena itu, kalau setiap kali ada sebuah ijtihad baru, lalu hasil ijtihad yang lama dibatalkan, maka akan berkonsekuensi tidak adanya sebuah hukum yang tetap, dan nantinya semua hukum akan menggantung serta ngambang karena masih ada kemungkinan dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Artinya kaidah ini cukup penting. Ya, kaidah ini cukup penting. Sesuatu yang telah diputuskan berdasarkan ijtihad oleh seorang ahlinya, maka ini diberlakukan saat itu. Terkait nanti ternyata seorang ahli ijtihad tadi merevisi pendapatnya di kemudian hari, itu urusan nanti. Ini urusan nanti. Ya, ternyata Syekh Fulan sekarang berpendapat yang berbeda. Apakah ada? Ada dan banyak. Di antara contoh yang jelas yang sering kita dengar, Imam Syafi'i misalnya, ada qaul qadim, ada qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Bahkan salah seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga pernah demikian, berpendapat berbeda dengan pendapatnya pertama. Nanti akan kita bawakan contohnya dalam masalah warisan.
Ya, sehingga kalau seandainya ijtihad yang lama ini dibatalkan dengan ijtihad yang baru, maka betapa banyak hukum-hukum yang akan mengambang. Diputuskan suatu hukum dalam suatu masalah A, ya, setelah itu benar nggak ini? Jangan-jangan nanti hakimnya merevisi pendapatnya. Nah, jangan kita putuskan dulu lah. Terus mana yang benar? Sedangkan para ulama tidak selalu demikian. Bisa jadi mereka memegang suatu pendapat dan dipegang sampai akhir hayatnya. Bisa jadi dia merevisi pendapatnya setelah 1 tahun, melakukan penelitian, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun baru beda pendapat dengan pendapat yang lama. Nah, kalau seandainya pendapat yang telah diputuskan itu tidak diberlakukan saat itu, menunggu apakah ada revisi, maka akan banyak hukum-hukum yang mengambang. Oleh karenanya, setiap ada suatu permasalahan yang telah diputuskan oleh ahlinya berdasarkan ijtihad yang benar sesuai dengan koridor yang ada, putuskan, berlakukan. Ya. Adapun nanti kalau ternyata ulama yang bersangkutan merevisi fatwanya, ijtihadnya, nanti ini diberlakukan di kemudian hari. Yang lama tetap berlaku. Ya, yang lama tetap berlaku. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan kapan kaidah ini diterapkan. Kaidah ini diterapkan dalam sebuah masalah hukum yang sudah diputuskan. Ingat, hukum yang sudah diputuskan. Ada permasalahan, diangkat ke meja hijau, diangkat ke mahkamah, diangkat ke qadhi atau hakim, lalu mereka memutuskan suatu perkara dengan keputusan tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi kalau seandainya belum ada keputusan, ya masih sekedar nanti seandainya ada seorang yang demikian dan demikian, apa hukumnya, tapi belum terjadi, ya ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah sebuah hukum yang sudah diputuskan sebagai sebuah contoh mudah. Semoga benar-benar mudah kita pahami ya. Contoh macam pertama dan kedua, yaitu yang tidak ada dalil yang jelas dan diputuskan oleh hakim dalam koridor ijtihadiyah. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah seorang suami kalau menceraikan istrinya saat haid, apakah jatuh talak atau tidak. Nah, ini tidak ada dalil yang tegas, ya, tidak ada dalil yang jelas. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya di kala haid, jatuh atau tidak? Ya, jumhur ulama mengatakan jatuh, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak jatuh. Berarti ini memang benar-benar masalah khilafiyah ijtihadiyah. Nah, sekarang ketika masa ini diangkat kepada hakim fulan di daerah fulan, di negeri fulan, ya, dan saat itu mazhabnya, mazhab yang dia pegang menguatkan jatuhnya talak pada masa haid, lalu dia putuskan dengannya. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah kembali menelaah masalah ini, akhirnya dia menguatkan pendapat lainnya yang mengatakan bahwa cerai saat haid tidak jatuh. Kemudian ada kasus serupa yang dulu, maka saat itu dia menghukumi dengan tidak jatuhnya cerai. Lalu apabila orang pada kasus yang pertama menuntut kepadanya agar menghukumi dengan hukum yang kedua, tidak jatuhnya talak, maka si hakim tadi tidak bisa merubah hukumnya karena hukum itu sudah berlalu, dan ini adalah sebuah masalah ijtihadiyah. Tapi contohnya agak panjang, coba saya sederhanakan. Ya, jadi seorang hakim berpendapat bahwa seorang laki-laki, ini ada kasus real ya, ada seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika sedang apa? Haid. Apakah ini jatuh talak atau tidak? Ketika masalah diangkat kepada hakim, ternyata hakim itu mengikuti pendapat siapa? Jumhur, jatuh talak. Selesai. Dan apalagi itu mungkin talak 3,
Berarti setelah itu laki-laki itu telah berpisah dengan istrinya dan tidak boleh rujuk lagi. Diputuskan kalian berdua pisah karena sudah talak 3 dan masalah selesai. Akhirnya setelah iddah mantan istrinya bisa nikah dengan laki-laki lain. Berjalanlah berapa tahun kemudian, ada masalah serupa. Seorang laki-laki menceraikan istrinya saat haid, diangkat ke hakim, dan hakim saat itu ternyata telah berpindah mazhab. Jadi setelah dia mengkaji dalil-dalil yang ada, apakah pendapat jumhur lebih kuat daripada pendapat yang lain, ternyata dia mengubah pendapatnya. Akhirnya untuk kasus yang kedua, dia putuskan laki-laki yang mentalak istrinya saat haid tidak jatuh talak. Jadi kalian berdua masih suami istri. Nah, dengarlah berita ini, fatwa ini, keputusan ini oleh laki-laki yang dulu pernah menceraikan istrinya saat haid. Datang ke hakim, hakim. Ya, ini gampangnya seperti itu. Dulu saya seperti ini kok Anda putuskan cerai. Nah, sekarang ada kasus yang serupa kok Anda putuskan tidak cerai. Ya, saya menuntut istri saya yang dulu masih sah berdasarkan keputusan Anda barusan. Maka kaidah ini kita amalkan. Al-ijtihadu, ijtihad yang lama la yunqadu, tidak bisa dibatalkan bil ijtihadi, dengan ijtihad yang baru, yang lalu tetap berlaku sah. Mereka sudah cerai dan si istri atau mantan istri sudah sah nikah dengan laki-laki baru, itu sudah berlalu. Adapun hukum yang barusan yang telah diputuskan ini juga diberlakukan. Laki-laki yang menceraikan istrinya di masa haid, saat hakim menentukan tidak jatuh cerai, maka mereka masih suami istri. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Namun sekali lagi ini tentu berkaitan dengan hukum dan hakim di dalam Islam. Ya, kalau sudah diputuskan suatu permasalahan dengan mazhab A, lalu di kemudian hari ternyata ada kasus serupa, ternyata hakimnya berubah mazhab B, maka yang A tetap berlaku apa adanya, dan yang B juga diberlakukan apa adanya. Nah, dan hukum ini berlaku meskipun yang menghukumi itu adalah hakim sebelumnya. Misalnya hakimnya tetap ya, kalau hakimnya nggak tetap apalagi. Hakim tahun ini sampai tahun ini mazhabnya A, hakim tahun ini sampai tahun ini mazhabnya B, ya, maka jelas selama dia adalah seorang hakim yang mumpuni, yang ahli, ya, sesuai dengan koridor syariat, maka fatwanya, keputusannya harus diterapkan. Nah, ini itu kalau seandainya hakimnya beda. Jangankan hakimnya beda, hakimnya sama saja juga tetap diberlakukan. Ya, jadi orang yang sama tetapi memutuskan pendapat berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, sekarang contoh masalah tahari, masalah yang ketiga ya. Kalau ada seseorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan sholat, lalu dia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan ataupun bintang, atau sekarang ada aplikasi ya cari arah kiblat, akan tetapi dia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Ya, contoh yang paling nyata mungkin di tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari penduduk asli, di tengah hutan misalnya, di tengah hutan waktunya sholat. Ya, dia lihat tanda-tanda matahari, bulan nggak bisa kelihatan, dan dia nggak ingat ini jalur ini arahnya kemana karena mendung misalnya. Mau sholat maghrib nggak bisa, pakai aplikasi, HP-nya mati, pokoknya nggak tahu arah sama sekali, buta. Apa yang dilakukan? Mau tidak mau dia harus tetap sholat. Ya, caranya bagaimana? Dia berijtihad.
dalam kondisi ini orang awam bisa ya berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Makanya tadi kita katakan ijtihad itu apa? Mengerahkan daya dan upaya. Dia akhirnya memulai untuk memetakan rute yang tadi dia ingat. Nah, tadi saya ingat sampai di pos A ini kelihatan matahari arahnya sana. Tapi setelah jalan kayaknya saya mengarah ke arah utara. Setelah itu belok, setelah itu nah sekarang ini kayaknya dugaan kuat saya kiblat sana. Jadi nggak ngawur ya, sembarang wes pokoknya kiblatin di enggak. Coba dia usaha dulu, diingat-ingat dulu. Nggak bisa tanya orang, nggak bisa lihat kondisi alam, dan tidak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk arah kiblat. Akhirnya dia putuskan berdasarkan pengamatannya arah kiblat sana. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah. Ternyata setelah sholat cuaca cerah, kelihatan bulan dan bintang, yang jelas-jelas itu bukan arah kiblat. Apa yang dilakukan? Maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Ya, nggak perlu mengulangi sholat yang tadi jelas-jelas arah kiblatnya salah. Dan sebenarnya ini ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan, ya para sahabat ini bingung arah kiblat. Akhirnya mereka berijtihad masing-masing. Ya, yang satu berijtihad arah kiblatnya sana, yang satu arah kiblatnya sana, yang lain arah kiblatnya sana. Beda semua. Dan ternyata setelah pagi tiba nampak jelas nggak ada yang benar. Ya, dan itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk apa? Mengulang sholatnya. Ini menunjukkan ijtihadnya yang dahulu, yang kemarin itu sah dan bisa diberlakukan. Karena saat itu tidak bisa memungkinkan untuk mengetahui mana yang benar-benar arah kiblat. Mau tidak mau harus berijtihad. Dan tidak mungkin dia mengundur waktu sholat. Besok saja nunggu subuh kelihatan, nanti berarti maghrib sama isya-nya dirapel. Nggak boleh. Ya, sholat bagaimanapun juga itu dikerjakan pada waktunya. Paling tidak dia bisanya paling mengundur sholat maghrib ke isya. Daripada saya nggak yakin, saya jamak aja lah maghrib ke isya, nunggu barangkali isya nanti muncul bintang sebagai acuan arah kiblat. Nggak muncul. Hampir tengah malam mau habis waktunya, dia harus sholat dan ijtihad semampunya untuk menentukan arah kiblat. Ketika subuh ternyata beda ijtihadnya dengan kebenaran, maka sholat maghrib dan isya-nya tetap sah, tidak perlu diulang. Jelas ya? Ini masalah ijtihad tahari, berusaha mencari tahu mana yang benar, namun ternyata setelah melewati waktu terungkaplah apa yang dia pilih itu adalah kesalahan, maka tidak perlu dia mengulang ibadahnya. Selanjutnya, penerapan kaidah ini pernah juga dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Itu salah tulis ya, tercetak Khatton, yang benar Khattab. Dalam masalah musyarrakah. Ini apa musyarrakah? Suatu permasalahan dalam ilmu faraid, ilmu waris. Musyarrakah adalah sebuah masalah faraid kalau berkumpul dalam satu masalah suami, ibu atau nenek yang mendapatkan 1/6, saudara seibu 2 atau lebih, saudara kandung 1 atau lebih. Ya, jadi suami, ibu atau nenek salah satunya, kemudian saudara seibu 2 atau lebih, kemudian saudara kandung 1 atau lebih. Jadi minimal ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Ini disebut masalah musyarrakah, atau ada yang mengatakan masalah hajariyah, atau ada yang mengatakan masalah himariyah. Masalah musyarrakah ini karena di sini ada saudara seibu dan saudara kandung. Saudara seibu itu apa? Satu ibu lain bapak. Kalau saudara kandung seibu sebapak. Ya, dan di dalam Islam ini benar-benar pengaruh perbedaannya. Yang paling kuat saudara kandung, kemudian setelah itu saudara seayah, kemudian baru saudara seibu. Nah, pertama kali masalah ini dihadapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka beliau tidak memberikan bagian apa-apa kepada saudara kandung karena ashabul furud sudah menghabiskan harta. Mudeng? Nggak mudeng. Taib. Jadi ya, suami pertama, suami dapat berapa? Yang ikut kajiannya Ustaz Fatani ini, suami dapat berapa? Hah? 1/4. Suami dapat berapa? 1/6. Masya Allah. Hah? Suami dapat setengah. Pesertanya siapa? Suami, ibu, saudara seibu, saudara seayah. Nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada ahli waris dari jalur bawah. Adanya suami. Suami dapat berapa? Setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai suami mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri kalian tidak punya anak. Nah, kan nggak ada anak, setengah. Ibu dapat berapa? 1/8. Dalilnya? Barangkali ibu dapat 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka illam yakun laha walad. Fa in kana lahu waladun fali ummihi sulus. Fali ummihi sudus. Ya, wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ya, intinya masing-masing dari ayah dan ibu itu mendapatkan 1/6 kalau in kana lahu walad. Anaknya punya anak, kan ibu ya, berarti ada cucunya. Jadi anak yang meninggal ini punya anak, maka ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Loh, kan gak ada anaknya ini. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Kalau dia punya saudara, maka ibu dapat 1/6. Nah, ini ada saudaranya kan? Saudara seibu dan saudara sekandung, dan lebih dari 2, maka ibu dapat 1/6. Nah, saudara seibu dapat berapa? Saudara seibu kalau satu orang dapat 1/6, kalau 2 orang lebih dapat 1/3. Ya, wa in kana rajulun yurathu kalalatan walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'un fis sulus. Fahum syuraka'u fis sulus. Seorang apabila meninggalkan kalalah, kalalah itu seorang yang ditinggal mati tidak memiliki anak dan ayah, jadi adanya saudara, maka masing-masing dari saudara seibu dapat 1/6 kalau satu orang. Tapi kalau mereka lebih banyak dari satu orang, fahum syuraka'u fis sulus, mereka berserikat dalam 1/3. Nah, perhatikan, ada setengah suami, kemudian ada siapa? 1/6 ibu, kemudian ada 1/3 2 saudara seibu. Setengah, 1/6, 1/3. Kalau di total asal masalahnya 6 untuk suami, 6 bagi 2 setengah 3. Untuk ibu 6 bagi 6 1.
untuk 2 saudara seibu, 6 bagi 3, 2. 3, 1, 2. Berapa jumlahnya? 6. Habis. Saudara seibu asobah. Asobah itu apa? Sisa. Ya. Alhiqul, Rasulullah SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Sampaikan warisan kepada ahlinya, kalau ada sisa serahkan kepada laki-laki yang lebih dekat, yang lebih berhak. Nah, ini ada saudara kandung laki-laki, kalau ada sisa dia dapat warisan sisanya. Tapi ternyata 6 ini sudah habis. Umar bin Khattab memutuskan perkara ini seperti itu di awal fatwanya. Suami dapat setengah, serahkan. Ibu dapat 1/6, diserahkan. 2 saudari seibu diserahkan. 2 saudara, saudara seibu diserahkan. Saudara sekandung, mana saya? Udah habis, nggak dapat. Sudah selesai. 6. Namun beberapa tahun kemudian masalah yang sama persis datang lagi kepada beliau. Maka beliau memasukkan saudara kandung kepada bagian saudara seibu, yaitu 1/3 tadi dibagi rata. Bisa digambarkan ya? Tadi saudara seibu berapa orang? 2 orang. Mereka dapat berapa? 1/3. Saudara kandung 1 orang tidak dapat apa-apa. Habis setelah Umar ibn Khattab memikirkan ya dan beristihad dengan sesungguhnya, akhirnya ya wis, kamu saudara kandung ikut bagian 1/3. Jadilah 1/3 dibagi 3. Jadilah saudara kandung dapat warisan. Nah, seandainya orang yang dulu diputuskan perkaranya oleh Umar nuntut, wahai Umar, dulu Anda memutuskan seperti ini, berarti saya berhak dong dapat warisan. Maka ini tidak berlaku. Yang dulu sudah diputuskan, yang baru ini baru diputuskan sendiri dalam hukumnya. Nah, lalu tatkala perbedaan hukum dalam masalah yang sama ini ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, itu yang dulu pernah kami hukumi dan ini adalah hukum kami sekarang. Nah, di antara penjelasan para ulama kita, mengapa Umar ibn Khattab berpindah pendapat, karena ada di antara mereka pada kasus yang baru itu, tatkala mau diputuskan perkaranya seperti perkara yang lama, itu bicara, ya, anggaplah ayah kami ini hajar, batu, atau ayah kami ini himar, keledai. Bukankah kita satu ibu? Paham enggak? Jadi kita nggak ngurus bapaknya siapalah, anggaplah kita bapaknya ini batu atau keledai. Bukankah 2 orang yang dapat warisan tadi dengan saya satu ibu? Ya enggak? Saudara kandung itu apa sih? Seayah dan seibu. Ya, jadi ada seseorang yang warisannya untuk seorang perempuan, ya, karena suaminya dapat, ibunya dapat. Nah, perempuan ini punya 2 saudara seibu dan punya 1 saudara kandung. Yang saudara seibu dapat warisan, yang saudara kandung enggak. Maka dia mengatakan, ya, meskipun bapak kita ini batu atau keledai, bukankah saya dengan dia satu ibu? Kenapa dia dapat, saya enggak dapat? Akhirnya diputuskan musyarrakah, digabung. 2 saudara seibu tadi itu dimasuki 1 saudara kandung. Jadi peserta yang mendapatkan 1/3 jadi 3 orang. Ya, ini gampangnya seperti itu ya, meskipun mungkin cukup sulit untuk dipahami, tapi intinya Umar bin Khattab pernah memutuskan suatu masalah, ijtihad yang pertama beda dengan ijtihad yang kedua, dan ijtihad yang pertama tetap berlaku, demikian pula ijtihad yang kedua diberlakukan juga. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, sudah azan dulu.
Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu gambaran penerapan dari kaidah ini. Sekali lagi ini terkait dengan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya secara tegas, yang dikenal dengan masalah khilafiyah ijtihadiyah, dan juga bisa juga masuk pada pembahasan tahari, itu seseorang yang berusaha mencari mana yang paling benar dari berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang dengannya ia membangun suatu ibadah, namun ternyata setelah itu nampak kesalahan baginya. Maka dalam dua kondisi ini keputusan yang lama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Ya, sekali lagi meskipun konsekuensinya apa? Akan cukup timpang, seperti kasus laki-laki yang menceraikan apa? Istrinya dikala haid. Kasus yang pertama akhirnya mereka berdua pisah. Sedangkan kasus yang kedua mereka berdua masih suami istri. Ya, dengan adanya perbedaan ijtihad maka keluarlah beda hukum yang ada, sehingga tidak bisa disalahkan hakim yang memutuskan perkara berbeda dengan keputusan yang pertama, karena ini didasari pada masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kalau masalah yang paten, yang ada dasarnya yang tegas dan sahih di dalam Al-Quran, maka tidak ada pilihan. Ya, tapi kalau tidak ada dalilnya secara tegas di dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka pintu ijtihad terbuka lebar bagi ahlinya, sehingga tatkala mereka memutuskan suatu perkara itu diberlakukan, meskipun di kemudian hari mereka merevisi pendapatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Ya. Beristihad. Apa bedanya istihad dan fatwa? Istihad tadi sudah kita sampaikan adalah upaya. Jadi seorang ulama berupaya dengan berbagai macam pengumpulan dalil-dalil dan sumber hukum, yang kemudian lahir suatu produk hukum, dan itu bisa berupa fatwa atau berupa keputusan. Kalau itu ulama yang tidak pada tugas sebagai seorang hakim, maka keluarnya produk fatwa. Seperti yang mungkin kita ketahui bersama ya, di Indonesia ini ada Dewan Fatwa yang baru saja mereka mengadakan semacam sidang. Nah, mereka bersidang. Nah, itulah yang disebut dengan ijtihad. Jadi mereka berkumpul, para ulama, para ahli, para ustadz kita dengan berbagai macam bidang keahlian berkumpul untuk membahas dan berdiskusi dalil-dalil yang ada dengan masalah yang muncul. Lalu mereka berdiskusi, rembukan, saling adu argumentasi. Nah, itulah upaya ijtihad. Jadi mereka semua berijtihad di dalam memahami suatu permasalahan dengan dalil-dalil yang ada. Nah, setelah selesai ijtihad, akhirnya keluar produk hukum. Karena mereka bukan qadhi, karena mereka bukan hakim, maka keluarlah fatwa. Fatwa bagi permasalahan A seperti ini, fatwa bagi permasalahan B seperti ini, dan itu didahului dengan upaya ijtihad. Adapun kalau hakim, maka keputusannya keputusan hukum. Misalnya kalau itu penjara, maka penjara sekian tahun. Kalau itu butuh untuk dihukum cambuk sekian kali. Ya, bagi orang yang melakukan dosa ini yang tidak ada dalilnya
secara spesifik dari Al-Quran maupun Sunnah, kemudian hakim memutuskan dengan ini saya beristihad, hukuman bagi orang yang melanggar lalu lintas didenda sekian ribu rupiah. Nah, keluarnya keputusan ini itu oleh hakim, ya. Adapun kalau ulama yang bukan hakim, maka keluarnya namanya fatwa. Jadi fatwa dan keputusan hukum diperoleh dari hasil ijtihad, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Kalau bukan anak kandung gimana? Tapi ahli warisnya dijatuhkan ke anak kandung. Akhirnya yang saudaranya yang meninggal untuk ahli waris. Kalau bukan anak kandung, ya tidak berhak mendapat warisan. Dia bisa dapat namanya wasiat, dan itu tidak boleh lebih dari 1/3. Itu kalau ada wasiatnya. Jadi seorang ketika mau meninggal dunia, tidak punya anak, punyanya anak angkat gitu ya, dia berwasiat 1/3 dari harta saya untuk anak angkat saya, itu boleh. Sisanya dibagi kepada ahli waris yang sah. Nah, ini ketentuan di dalam Islam. Jadi anak kandung tidak berhak anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Dia bisa dapat dari jalur wasiat, ya, dari jalur wasiat. Lah kalau ternyata semuanya untuk anak angkat gimana? Ya, berarti ada harta orang lain yang lebih berhak di sana. Jadi anak angkat itu harus mengembalikan harta itu kepada ahli waris yang sah. Masih ada saudara, ya kan? Masih ada mungkin paman, mungkin masih ada kakek, ya, kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Gimana kalau anak angkat amanah yang bisa mengolah harta? Apakah tetap boleh dapat warisan? Ya. Wasiat harta yang diwasiatkan itu misalnya tetap dia kembali ke dalam. Apabila anak angkat itu amanah, apakah dia tetap berhak mendapatkan seluruh hartanya kalau seandainya orang tua angkatnya mewasiatkan kepadanya? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ini sudah aturan dalam Islam. Ya. Fardhatan minallah, wasiyatan minallah. Di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang keputusan itu, Allah menyebutkan wasiyatan minallah. Inilah wasiat Allah, pembagian sesuai dengan ahli warisnya. Fardhatan minallah. Ini adalah ketentuan yang Allah wajibkan. Ya. Jadi ya tetap saja dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali ahli waris yang lain dengan sukarela menyerahkan. Jadi misalnya saudara kandung dapat harta warisan. Kalau saudara kandung itu laki-laki dan dia satu-satunya, dia yang dapat seluruh harta warisan. Anak angkat nggak dapat. Saudara kandung laki-laki, dia yang menguasai seluruh hartanya. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Dia mewariskan seluruh hartanya kalau saudarinya yang meninggal tidak punya anak. Ya, seluruh harta warisan kepada dirinya. Ya, enggak punya suami juga misalnya. Nah, maka misalnya saudara kandung ini merasa, ya kasihan ponakan angkat saya ini, maka saya rela seluruh bagian saya berikan kepada anak angkat saudara saya ini, ponakan angkat. Maka ini enggak ada masalah. Ya, dia mendapatkan itu karena pemberian dari ahli waris yang sah, bukan karena wasiat dari orang tuanya. Wasiat dari orang tuanya maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari itu. Jadi tetap salah kalau dia menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya padahal dia bukan anak kandung. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Cukup ya. Baiklah, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.